Silakan dulu saudaraku, salam. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya bersyukur kepada surga kalau pada siang hari saya kembali dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya. Saudaraku, hari ini kita masih berada dalam firman Tuhan mengenai serial hendaklah, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dan kita telah melihat beberapa hal, saudaraku, apa yang harus kita lakukan dan Allah akan melakukan bagiannya. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-6 mengenai hal kekhawatiran. Nah, saudaraku, saya dulu berpikir waktu saya masih bisa dikatakan masih remaja begitu, saya pikir hal khawatir ini apa sih khawatir begitu ya? Apa sih khawatir? Saya menganggap enteng saja, tapi setelah saya mempelajarinya lebih dalam, saudaraku, kekhawatiran ini ada rupanya di atas fondasi kerajaan Allah. Saya mau katakan kepada kita semuanya, saudaraku, saya sering bilang bahwa iblis itu hanya menjegal manusia di dua titik. Titik yang pertama, agar manusia itu tidak menemukan keselamatan yaitu Kristus. Itu maka iblis ciptakan banyak agama. Kalau saudara lihat tadi malam saya dengar Ibu Gembala itu melihat YouTube, di situ pertentangannya soal agama, sama saya bilang, gitu kan Ibu Gembala langsung marah sama saya. Kenapa? Itu saja mau diperdebatkan terus. Ya kan? Kenapa? Kalau kita jujur membaca Alkitab, kita akan mengerti, saudaraku, di mana yang sebenarnya. Masalahnya banyak manusia ini ada egonya, ada kepentingan diri sendirinya. Kalau saudara jujur baca Alkitab, maka saudara bisa pelajari semua doktrin-doktrin agama. Hanya Yesus yang berani bilang, aku turun dari sorga. Aku turun dari sorga untuk menebus kamu dan akan kembali ke sorga menyiapkan tempat bagi kamu. Dan itu hanya Yesus yang berani bilang seperti itu. Yang lain gak ada yang berani bilang. Itu saudara. Jadi setelah itu maka iblis yang pertama menjegal kita supaya kita tidak menemukan jalan keselamatan yaitu Kristus. Dan kalau orang sudah menemukan jalan itu, iblis bekerja keras supaya walaupun saudara sudah terima Yesus, asal saudara jangan hidup dalam kebenaran. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan salah satu strategi iblis adalah membuat kita khawatir. Amin. Amin. Saya dulu berpikir apa ini khawatir. Otak saya bilang, khawatir ini takut, gelisah. Ya kan? Orang zaman sekarang bilang galau-galau gitulah katanya, ya kan? Ya kan? Rupanya saya setelah saya dalami khawatir ini bukan takut, bukan orang pada bilang mabiar, itu kan sinonimnya. Artinya apa sih begitu ya? Apa sih ini khawatir? Karena bilang janganlah kamu khawatir. Coba kita baca Pak Ginting, Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jangan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir. Dan saya mau bilang, saudara, hanya segelintir orang yang hidup nggak penuh khawatir. Kalau nggak ada, saudaraku, mayoritasnya khawatir semua orang. Saya bilang amin? Betul, saudaraku. Itu maka ada orang saking khawatirnya makan berdiri. 30 tahun yang lalu atau 35 tahun yang lalu ada seorang orang tua meninggal, sakit keras, dan itu yang membuat dia mati, saudaraku. Orang itu adalah orang yang terkaya di tempatnya itu. Ketika sakit dibawa ke rumah sakit, dokter periksa. Ini bahasa dokter, apa dia bilang? Lebih banyak gigi ikan teri daripada gigi dalam tubuh bapak ini. Saudara bisa bayangkan itu? Lebih banyak gigi ikan teri daripada gigi dalam tubuh bapak ini. Dia orang kaya. Kenapa? Saking takutnya hidup.
Saking khawatirnya, amin. Makan pun diirit, saudara. Sampai dia sakit dan tak bisa disembuhkan lagi. Sakit apa? Khawatirnya. Dia seorang kaya yang punya peternakan babi. Saya khawatir itu babi nggak pernah dimakan, itu dijual aja. Terus dijual, peternakan dijual, orang yang makan ya. Saya ingat sampai sekarang itu orang kaya, Pak. Sampai dokter bilang gigi ikan teri lebih banyak daripada gigi dalam tubuh bapak ini. Saya dulu masih SMP lah, masih SMP ya, masih SMP. Saya gelik mendengarnya. Kalau kami sebagai anak petani, saudara tahu, kalau lagi musim durian, bukan kami makan yang dimakan tupai. Mana yang paling enak, paling besar itu yang kami makan. Sisanya baru dijual. Ini enggak. Kadang yang dijual yang bagus-bagus, yang udah busuk-busuk dimakan tupai, bilang kita makan kan. Begitupun kalau kami panen beling kan disortir semua. Mana yang paling besar, yang tambun begitu, yang nampaknya wow, langsung dimakan dulu. Nggak habis dimakan baru dijual. Karena tak begitu orang. Yang dijual bagus-bagus, yang busuk-busuknya baru dimakan gitu ya. Kenapa? Karena itu pasti selalu khawatir. Khawatir soal ini, khawatir soal itu. Dan ini sangat mengerikan. Jangankan soal hidup yang kekal, dalam duniawi saja ini mengerikan, saudara. Karena apa? Khawatir. Lalu kita berkata apa? Jangan menghemat, panjangkan pantokmu. Nah, kita kan melihat hal mengenai khawatir ini, saudara itu. Ayat 25 Yesus bilang, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Amin. Amin. Tapi banyak orang sekarang khawatir soal uang, khawatir soal ini, tapi nggak khawatir dosa. Karena itu pula yang paling ngeri. Kalau saya sekarang paling takut berdosa. Itu paling saya takut. Saya khawatir kalau hari ini saya kurang berdoa, saya khawatir itu. Kalau soal yang lain, ambil sinar. Saya selalu berdebat dengan ibu gembala ini kalau udah bicara uang. Saya bilang nggak begitu matematika Tuhan. Saya bilang nggak begitu. Lihatlah, kan bisa dilihat. Lihatlah burung-burung, katanya. Lihat ini, lihatlah waktu kita belum berumah tangga. Apa yang kita punya sebenarnya? Kan tak ada apa-apa. Sekarang sudah ada. Kenapa selalu seperti ubah matematikanya? Kita nggak pernah buat menjadi gudang berkat. Selalu jangan berkali, saluran berkat mengalir terus. Jangan begitu matematikanya. Saya bilang. Kenapa? Kalau kita ikuti cara dunia, kita terus nyaris khawatir terus. Perhatikan baik-baik. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Apa katanya? Akan apa yang hendak kamu apa? Makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi orang khawatir makan, minum, pakai. Sampai saking khawatirnya dikurangi makan, dibeli emas, disimpan dalam kuali, ditipu dalam tanah. Untuk apa itu? Nanti di sana katanya. Saudara tahu? Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan, minum, pakai. Berarti makan saja, minum saja, pakai saja. Jangan menghemat. Tapi jangan boros. Jangan poya-poya, jangan buang-buang. Itu kan. Ada lagu anak-anak begini. Makan banyak-banyak, jangan ada sisa. Silahkan makan banyak, jangan sisa, jangan boros. Jangan pula saudara lebih banyak pula gayanya daripada kebutuhannya, sensasinya, gitu ya. Tidak, cukupkan saudara, makanlah sampai kenyang. Pakailah apa yang kau dapat pakai dan nikmatilah hidupmu. Jangan khawatir. Tetapi saya bilang, iblis buat kita khawatir supaya tidak sampai kepada tujuan. Sebenarnya apa itu khawatir? Kenapa sedang jangan khawatir akan hidupmu? Perhatikan baik-baik. Apa itu khawatir? Bagi tim bacakan ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Perhatikan baik-baik. Hidup kita begini, saudara. Orang bertobat,
Orang bertobat itu harus melangkah, ditanam di rumah Allah kita. Terus melangkah, dia harus bertumbuh di dalam Tuhan. Dia harus dewasa di dalam Tuhan. Dia harus berbuah untuk Tuhan. Dia harus memberitakan kemuliaan Tuhan. Bertobat, ditanam, bertumbuh, dewasa, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab bilang, siapakah karena khawatirnya bisa menambah sehasta dalam hidupnya? Maka banyak orang Kristen udah 25 tahun, 40 tahun di dalam gereja gak pernah berubah. Gara-gara si khawatir ini tadi, saudara. Lihat ini kita coba, ayo. Lihat ini kita. Gara-gara khawatirnya apa kata orang? Ya kan? Gara-gara khawatirnya kata orang, saudara berani tinggalkan ibadah demi pesta kan? Itu orang. Dan itu karena khawatir cuma nanti kalau aku begini, nanti kalau aku begini. Jangan khawatir kata Yesus. Siapa yang bisa menambah sehasta dalam hidup? Berarti apa itu khawatir? Khawatir ini adalah penyakit rohani. Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Saudara, kalau mungkin saudara kena parang berdarah, ke dokter itu yang diobati tubuh saudara. Kalau saudara lihat orang gila itu yang sakit bukan tubuhnya, itu orang gila bisa minum di comberan nggak sakit perut dia. Karena yang sakit tubuhnya, jiwanya. Dan kalau orang lebih suka di kolam pancing, di warung tua, main judi daripada ke gereja, itu udah rohnya sakit. Itu. Jadi khawatir ini bukan soal apa, ini penyakit rohani. Orang gak waspada nih saudara. Ini sangat mematikan sekali saudara. Kenapa bilang jangan khawatir, karena khawatir ini membuat saudara seperti dalam tubuh bisa kena polio ataupun penyakit yang lain. Di dalam roh saudara itu ada khawatir yang membuat saudara tidak bisa melangkah dalam hidup saudara, nggak bisa berubah karena khawatir ini saudara. Itu maka banyak orang kan tetap lagu lama, barang baru stok lama, gitu kan. Udah lahir baru nih, udah terima Yesus, udah lahir baru, tapi tetap paradigmanya, pikirannya itu tetap yang lama, kali-kali itu tetap lama, saudara. Ada orang yang suka menerima terus daripada memberi. Saya mau bilang, hidup Kristen itu bukan untuk menerima, memberi. Karena waktu untuk memberi itu bukan diberkati. Amin. Itu maka kalau saya dibilang ini, itu saya nggak tertarik. Dibilang bantuan ini, dibilang sembako ini, dibilang itu kepala desa ini semua pilek-pilek itu kita. Aduh. Saya nggak pernah mau terima itu. Kenapa? Bukan kita yang diberkati, orang itu yang memberi yang diberkati. Benar saudara? Kalau saudara merasa tetap enak diberi, itulah lagu-lagu itu. Nah itu saudara. Khawatir membuat saudara nggak bisa berubah. Karena saudara terlalu takut dengan ini dengan itu. Yesus bilang janganlah kamu khawatir. Kenapa? Karena khawatir ini rupanya di dalam roh kita, di dalam jiwa kita yang membuat kita nggak bisa melangkah sehasta menambah dalam hidup kita. Nggak bisa. Kalau saudara nggak percaya, sering saya bilang, lihat ketika saudara berubah, lihat, buka mata saudara, buka telinga saudara, lakban mulut saudara, lihat. Begitu banyak orang khawatir, 90% itu khawatir itu saudara. Kenapa? Khawatir itu membuat saudara tidak bisa melangkah di dalam Tuhan. Karena apa? Khawatir ini adalah penyakit rohani. Katakan amin. Nah, yang kedua, apa itu kalau begitu khawatir? Apa akibatnya kalau khawatir? Titik 27 ulang baca. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Perhatikan, akibat khawatir, saya ulangi, kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Kita tidak bisa bertumbuh bagi Tuhan. Itu akibat khawatir. Dan iblis menjegal kita di situ. Ketika ia gagal menjegal saudara untuk menerima keselamatan, ia akan berjuang, bekerja keras, walaupun saudara temukan jalan, asal jangan hidup di dalam itu. Saudara tahu itu? Ini sama berbahayanya, saudara. Sama berbahayanya. Iblis bisa gagal mengalihkan saudara ke agama lain. Gagal dia. Saudara temukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena Petrus bilang tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Saudara bertemu dengan dalam itu, dengan nama itu, saudara diselamatkan. Tapi iblis bekerja keras, seperti saya bilang, saudara di simpang pos, masuk ke simpang tuntungan, dia alihkan saudara belok kanan, supaya jangan sampai di Brastagi, digundali. Itu iblis. Caranya bagaimana? Anda dibuat khawatir dalam segala hal, makan, minum, pakai, dibuat Anda gelisah terus. Sehingga apa yang terjadi? Saudara tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Akibatnya apa? Matius 3:10. Ayo. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini perdebatan saudara ayat ini. Tapi saya mempelajari dari lebih daripada 5 Alkitab. 5 dari Alkitab kita ini lain, Alkitab BIS, Alkitab King James Version, ada lagi Alkitab yang lain, dan saya baca lebih 10 buku hamba-hamba Tuhan yang terkenal yang mengenalkan ayat ini. Ini artinya kapak sudah tersedia pada akar pohon. Pohon ini adalah gambar orang Kristen, dan setiap pohon, setiap orang atau orang Kristen yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Dan sudah Kristen pun, kalau tidak buahnya sesuai dengan pertobatan, kata Yohanes Pembaptis, bukan semua orang yang datang dibaptis. Ketika datang orang Saduki, dia menolaknya. Hai ulat beludak, katanya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau tidak, saudara bisa jadi pohon, tapi buah saudara bisa nggak baik. Kenapa? Karena khawatir ini. Saya belajar, saudara. Ini ada yang 2000 gembala. Saya utak-atik. Saya baca berapa lagi? Nama ada 10 di situ. Saya pelajari semua. Ini bicara seorang Kristen. Jadi gara-gara khawatir ini, saudara dibuang. Kenapa dibuang? Kenapa ditebang? Perhatikan Pak Kitik, Matius 6 tadi ayat yang ke-32. Matius 6 ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari bangsa-bangsa, dicari orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara bisa percaya, tapi saudara tidak akan bisa mengenal Tuhan kalau khawatir. Apa kata Yesus? Bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk enyah dan hadapan engkau. Hai engkau, aku tidak pernah mengenal engkau. Kami bernubuat demi namamu, aku tidak pernah kenal engkau. Saudara tahu apa dikatakan? Apa kitab Daniel? Umat yang mengenal Allahnya tetap kuat dan bertindak. Saya bilang sama saudara, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara hidup berkelimpahan. Makan, minum, pakai cukup, itu nggak ada yang bisa menghalanginya. Kecuali kalau saudara sendiri yang menghalanginya. Bagaimana kita tidak mau mengenal Tuhan? Percaya bisa oke. Ini bilang, gua gagal menghalang kau pada langkah yang pertama. Tapi tunggu, pada langkah yang kedua, gua jegal kau. Supaya kau tidak mengenal Tuhan.
Saudara, apa kata Yesus? Ini semua kalau orang khawatir itu enggak kenal aku. Percaya, iblis pun percaya katanya, tapi tidak kenal aku. Itu mengerikan ya saudara. Soal khawatir ini. Saudara bisa manusia apa itu khawatir, bimbang, ragu, semuanya bisa saja. Tapi yang sesungguhnya khawatir itu adalah penyakit rohani yang ada di dalam roh dan jiwa saudara, yang membuat saudara itu nggak bisa bertumbuh melangkah dalam rencana Tuhan, yang akibatnya kalaupun saudara orang Kristen bukan ditebang dan dibuang dalam api, yang akibatnya Tuhan bilang, "Now, aku nggak pernah kenal lagi." Mengerikan kan? Mengerikan sekali saudara. Itu mengatakan janganlah kamu khawatir. Kalau begitu saudara, kalau begitu, janganlah kamu khawatir. Berarti ada khawatir. Orang bilang, nggak ada setan pendeta, nggak takut, nggak ada setan. Tuhan bilang peperangan kita melawan kuasa kegelapan. Ini dan setan, berarti ada setan dong kalau begitu. Jangan bilang saya nggak khawatir. Ada. Kalau nggak ada, jangan kamu khawatir. Kalau nggak ada, pasti ada khawatir itu dan ada akibatnya, konsekuensinya tetap ada. Maka bilang janganlah kamu khawatir. Yang penting di sini bukan ada apa enggak, bagaimana menaklukkan ini, amin. Ini perlu ditaklukkan ini saudaraku. Perlu ditaklukkan khawatir ini. Kalau kita saudara berbahaya, jangan bilang pada saya sekali Kristen pendeta masuk surga. Jangan, perjuangan kita masih perlu. Kita perlu berjuang melawan banyak hal. Bagaimana mana? Lihat Yesus bagaimana mengalahkan semuanya. Yesus adalah teladannya. Amin. Dia adalah gambaran yang sempurna. Bagaimana mengalahkan khawatir ini? Yang pertama, ayat 27. Kemarin dibacakan Pak Giting. Matius 6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Pak Giting ayat 25 maksud saya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Rupanya setelah saya pelajari, saya jalani, mengalahkan khawatir ini lebih susah daripada mengalahkan jangan mencuri, jangan membunuh. Karena itu dalam tubuh kita. Tapi kalau khawatir ini sesuatu yang misterius, saudara. Saya pernah berjumpa dengan seorang polisi yang menjaga sebuah bank. Saudara, dia gelisah. Dia gelisah. Saya bilang, Pak, kok gelisah tadi? Saya bilang, apa dia bilang? Zaman sekarang ini musuh nggak nampak lagi. Kalau teroris bisa ditembak katanya. Ini corona ini nggak tahu dari mana dia datangnya ini. Nggak tahu, misterius dia katanya. Kalau preman kan tahu dari mana datangnya panah itu, datangnya kelewang itu bisa ketembak duluan katanya. Kalau teroris bisa kita nampak orangnya. Ini corona ini misterius dia. Kita nggak tahu dari mana datangnya. Dia itu di sini baru cuci tangan lagi, ganti masker lagi kan. Gelisah sekali Pak ini. Dia menjaga baik itu kan bersentuhan dengan banyak orang. Dia takut sekali. Kenapa? Misterius musuh. Apa ini katanya? Musuh kita sekarang ini katanya. Jadi saudaraku, rupanya khawatir ini pun misterius dia. Kenapa? Terselubung, amin. Terselubung, Anda bisa senyum loh. Tapi Anda khawatir, terselubung. Kenapa? Di dalam roh dan jiwa kita, saudara. Bagaimana mengatasinya? Apa kata Yesus? Perhatikan. Bukankah hidup itu? Bisa ngerti ini? Bukankah hidup itu? Hidup apa sebenarnya? Kenapa bilang bukankah hidup ini? Hidup ini ku makan. Itu enggak hidup ini. Hidup itu. Hidup mana ini? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu, tubuh yang mana? Ya kan? Berarti ada hidup ini, ada hidup itu. Ada tubuh ini, ada tubuh itu. Berarti apa ini?
karena nggak bisa mengalahkan kekhawatiran. Kalau selalu sibuk dengan hidup ini, bukan hidup itu. Kalau selalu sibuk ngurus tubuh ini, bukan tubuh kemuliaan itu, saudara tetap khawatir. Amin. Itu maka banyak orang tiap minggu ke salon, tiap bulan ke gereja. Kenapa? Terlalu sibuk mikir ini kan, penampilan ini, rambut ini, hidup ini, muka ini. Maka banyak orang keluarkan miliar hanya negara hidung saja. Operasi plastik kurang begini, kurang begitu, gigitnya pun diubah tuh, gigi maunya gigit kelinci yang di depan ini sibuk mengeluarkan uang, menggelontorkan uang, bahasanya miliar rupiah hanya ngurus gigi sama hidung. Bisa tiap minggu ke salon, tapi belum tentu tiap minggu ke gereja. Kenapa? Terlalu sibuk. Bukankah hidup itu? Saudara, kalau baca kitab dengan bukankah hidup itu lebih penting daripada bakalan dalam? Saudara, bukankah hidup itu? Oh, gimana? Dan bukankah tubuh ini? Tubuh itu. Nah, tubuh yang mana sekarang ini kan? Ada hidup ini, ada hidup itu. Ada tubuh ini, ada tubuh itu. Tubuh kemuliaan. Hidup yang kekal, bukan yang sekarang. Jadi kalau saudara hanya terlalu memikirkan hidup yang sekarang daripada hidup yang kekal, saudara nggak bisa, nggak khawatir, terus khawatir. Kurang begini, kurang begitu, kurang begini, kurang begitu kan. Jadi cara mengalahkannya, yang pertama Yesus bilang, pikirkanlah hidup yang akan datang itu. Pikirkanlah tubuh kemuliaan itu yang nggak perlu ke salon, sempurna. Amin. Orang kan ke salon ingin mukanya itu supaya tidak nampak tua. Saya mau bilang, saudara bagaimana berbuat tetap tua. Saya lihat kemarin ada seorang artis senior, ya kan, entah berapa kali operasi plastik itu terkenal pas itu. Memang mukanya itu seperti masih terus gadis, tapi walau bagaimanapun kerut-kerutnya itu nggak bisa dipungkiri. Tapi saya beritahu, ketika saudara bangkit dengan tubuh kemuliaan, aku bilang nggak ada noda, nggak ada kerut, amin, sempurna. Jadi pikirkan itu. Saudara yang ompong nggak akan bangkit dengan ompong. Nggak. Saudara yang mungkin keluarga yang jalan pakai kaki X atau kaki O, bangkit nggak akan begitu lagi, sempurna, nggak kurang, amin. Ibu kembali saya dulu, rambut saya ini rontok, beli vitamin. Saya bilang tenang aja, kan sang nggak rontok lagi rambut, amin. Saya lalu ini mobil ini penuh dengan rambut, ini rambut saya rontok, ini beli vitamin, tapi ini beli vitamin, saya bilang, nanti kalau tumbuh dengan bulan nggak rambut rontok lagi, nggak ada agus, agak turun sedikit, tapi nggak ada, sempurna bangkitnya. Jadi pikirkan itu. Saudara yang mungkin hidup ini sebentarnya, ya kan? Banyak kekurangannya. Orang kaya tetap kurang pada orang miskin. Ya. Saya kemarin ambil pulang gereja dengan seorang pedagang. Apa dia bilang? Saya dulu naik beca, kepingin naik mobil. Sekarang naik mobil, kepingin lagi punya mobil pribadi. Katanya seperti tulang, katanya nanti pindah rumah di pinggir jalan. Banyak kali kepingin mobil. Itulah maka saya pulang tetap kerja, nggak sempat ke gereja. Itulah celakaanmu begitu. Kenapa? Terlalu banyak keinginan dan dipilih, lupa dengan Tuhan. Itu celakaanmu. Dia sendiri keceplosan ngomong. Maka hari ini lupa ke pajak. Kalau ke gereja udah ngantuk. Kenapa? Berangkat ke pajak jam 11, pulang jam 7. Gereja udah ngantuk. Nggak, itu udah terus saudara. Itu maka saya nggak lihat karena banyak keinginan. Lupa dengan semua apa segala aja. Orang begini nggak akan mungkin bisa mengalahkan khawatir. Yang kedua, bagi dik membacakan ayat 26 sampai dengan yang ke-30. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam gembok, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Terus, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada dalam hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Amin. Pandang burung di langit. Ini dulu perdebatan kami di sekolah kita. Lihat burung di langit, kata guru kami di sekolah kita. Nggak menabur, nggak berkekurangan. Kenapa kamu khawatir? Ada yang jawab, iya kan dia nyolong. Oh, nyolong ke ladang orang. Dia bilang, itulah yang punya Tuhan. Oh, berdebat lagi kan. Jadi, apa? Kita bisa nyolong. Oh, jangan, kita tangkap polisi lagi kan. Jadi, apa sebenarnya maksud Yesus ini, saudara? Burung dipelihara sama Tuhan. Udah? Bunga bakung pun didandani, dipreteli, dihiasin. Bahasa kerennya ada dikloning sama Yesus. Rumput di ladang pun Tuhan buat indah. Lalu kita kok enggak? Kenapa? Karena begini, burung itu jadi burung. Bunga bakung itu jadi bunga bakung. Kita ini benar orang Kristen. Ini kan ini loh. Ya kan? Kalau burung yang asli burung Tuhan pelihara. Bunga bakung pun yang betul-betul bunga bakung Tuhan pelihara. Masalahnya kita kan orang Kristen. Cuma isinya kadang-kadang di orang Kristen. Saudara ngerti nggak apa orang Kristen? Orang Kristen itu seperti Yesus. Bukan seperti pendeta, bukan seperti saudara orang Kristen. Be like Jesus. Seperti Yesus. Yang diselamatkan, yang penuh Roh Kudus, hidup dengan Roh Kudus. Yang dia bilang, Petrus lu mancing. Omongannya jadi. Ikan pertama, buka mulutnya, ambil dua. Bayarkan sama kau dan aku. Jadi. Itu berkuasa ucapannya, saudara. Saudara apa? Saudara bayangkan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kenapa kita minta? Belum diberikan aku, tapi kita berkuasa seperti Yesus. Kita ini orang Kristen percaya, tapi belum Roh Kudus, tapi belum di dalam Roh. Ini saja persoalannya, saudara. Jadilah orang Kristen yang sesungguhnya, seperti apa yang Tuhan mau. Maka jangan khawatir. Dia gampang saja ngomong. Dan dia itu roh. Ini roh, ini saudara. Dia di dalam roh, maka dia gampang. Kenapa? Dia sudah belajar bagaimana saudara dibaptis, berdoa penuh roh dan diikuti dalam berbuat itu dan dia berkuasa. Ini ujian orang berkuasa. Alasannya banyak orang tetap khawatir karena berbuat lebih betul. Amin. Karena berkuasa, saudara. Kerajaan Allah itu bicara soal kuasa. Kuasa mengalahkan khawatir, kuasa mengalahkan dosa, kuasa mengalahkan daging yang memungkinkan saudara hidup benar dengan Tuhan. Tanpa kuasa ini nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Saya jujur mau bilang sama saudara, kalau ada dosa masuk dalam hati saya, berdoa 1 jam itu sukanya minta ampun. Tapi kalau saya benar di hadapan Tuhan, perkenananmu yang menyembuhkan hatiku, kata lagu kita, itu 2-3 jam gampang di hadapan Tuhan. Kenapa orang setengah jam pun nggak tahu berdoa? Itu jawabannya. Apalagi yang hidup saudara, pasti itu persoalannya. Jadi pandanglah burung, ya memang burung dia kan, bukan setengah burung, setengah siluman. Ada orang nggak begitu, Kristen betul 2 jam 1 minggu. Dulu 2 jam di gereja kan, belum dari gereja macam-macam, apa lagi semuanya sudah. Ya kan, coba seperti saya bilang, kalau saudara ada nanam pohon di depan rumah saudara, kan pohon mangga begitu kan, tiba-tiba dia berbuah,
pagi-pagi buahnya mangga. Saudara pulang kerja belum? Udah buah pisang. Besok ganti lagi. Kok ini? Tetap minum. Begitu banyak orang Kristen. 2 jam waktu berdoa orang Kristen. Keluar ngamuk lagi. Baru judi lagi. Baru ini lagi. Ini sore ini berdoa lagi. Tuhan bingung ini apa ini? Tadi buahnya roh. Ini daging. Ini begitu kan? Tidak, kita belum berjuang bagaimana menjadi Kristen yang sesungguhnya. Ini yang mampu mengalahkan khawatir. Orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, penuh Roh Kudus dan hidup oleh Roh itu. Ini yang bisa tak khawatir itu, saudara. Karena engkau tahu apa yang kau minta akan diberikan. Amin. Jadi yang kedua, bagaimana mengalahkan Kristen itu? Jadilah orang Kristen yang sesungguhnya. Jadilah orang Kristen yang benar. Saya mau bilang kepada saudara, jangan saudara pikir kalau saudara memberi persembahan yang terbaik, memberi berpuluhan, kau pasti hidup berlimpah. Belum tentu. Kenapa saya bilang begitu? Itu akan diberikan kepadamu dengan doa. Kalau kau memberi yang terbaik, memberi berpuluh, kau berjanji akan kau beri berkelimpahan. Doa yang menariknya. Itu. Artinya apa? Ketika engkau di dalam roh, itu akan ditarik kepadamu. Anda bisa memberi. Tapi sebelum saudara belajar itu dengan sesungguhnya, yang pernah mimpi saudara. Kenapa? Tuhan bilang sama Elia, pergilah ke sungai Kerit, sembunyi. Aku minta berat untuk memberi kau makan. Tapi saya percaya doa ini yang menariknya. Ketika dia patuh, dia taat, doa ini yang menariknya datang kepadanya. Dari mana saya tahu? Tuhan bilang kepada Elia, sekarang jumpa yang jahat akan turun dengan hujan. Hujan tidak turun sebelum Alkitab bilang Elia lipat lututnya dan dia berdoa sampai 7 kali. Dia gerakkan hujan datang ke bumi. Janji Tuhan itu hanya ditarik dengan doa. Kalau begitu Pak Pendeta, saya nggak usah memberi yang terbaik, nggak usah memberi berpuluh. Kita ada apa? Saudara tarik? Ada kan? Saudara memberi akan diberkati. Doa mulai yang menariknya. Ini saya pelajari, saudara. Saya pelajari begini. Ini saya temukan hasil dalam kita. Yang kedua, yang ketiga, ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wow, baik kali dia. Baik kali dia. Bapamu yang di surga tahu apa yang kau butuhkan. Amin. Amin. Dia tahu sebelum kau ngomong. Itu maka sering saya bilang sama orang yang khawatir. Kau khawatir ini hanya kau tahu kan, rumahmu masih kredit. Terus apa lagi? Anakmu sekolah butuh biaya minum susu. Apalagi yang kau tahu? Sepeda motormu kredit. Ini perlu dibayar. Listrik itu kan. Hanya kau tahu itu kan. Tapi dia lupa Bapa yang di surga itu tahu kebutuhanmu. Bahkan Alkitab bilang rambut di kepalamu pun dia tahu semua dan tidak ada jatuh satu pun ke bumi itu tanpa izin Tuhan. Coba Bapak Pajar ini di sini, apa dia tahu nggak apa maunya si Pajar? Belum tentu. Ngomong tahu, ngomong nggak tahu aku bukan Tuhan. Ngomong tahu, ngomong ya belum tentu aku bisa kasih sama kau semua. Tuhan tahu. Sebelum si Pajar ngomong, kau sudah tahu apa yang dibutuhkan. Amin. Itu baiknya Tuhan itu. Banyak orang seperti itu hanya tahu, aku begini, ini siapa yang tahu kan aku begini, butuh ini, sekian kilo cari satu minggu sekian ini. Tuhan tahu, Tuhan tahu apa yang membutuhkan. Tuhan tahu anakmu lagi tumbuh, butuh susu, mau sekolah, mau ini dia tahu saudara belum punya ini belum, dia tahu masalahnya saudara. Masalahnya yang keempat ini, perhatikan. Yang keempat ini, ayat yang ke-33 ini.
Kalau Tuhan tahu, kenapa dia kasih sama tim rupanya? Kalau Tuhan itu mengerti, kenapa nggak ditolongnya saya? Ini matematika Tuhan. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. 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 Allah tahu kebutuhanmu. Amin. Dia Bapa yang baik. Yang ketiga, ketahui dia Allah yang baik. Dia mau mencukupkan semua kebutuhan kita. Kan? Amin. Amin. Kasih semangat. Amin. Amin. Kok mas? Kenapa sih? Nggak ini saudara. Nah, ini begini. Omong kosong itu. Gitu. Enggak, saya percaya sekali. Masalahnya yang keempat, hiduplah dalam matematika Tuhan. Dulu, waktu saya di penjara, ada orang hebat datang menjumpai saya. Dia bilang sama saya, rupanya ada matematika sekolah, ada matematika penjara, ada undang-undang dasar negara ini, ada undang-undang lagu kuning. Kalian tahu nggak undang-undang lagu kuning? Undang-undang dasar 45 ini bunyinya. Tapi ada undang-undang lagu kuning. Apa? Undang-undang Jambe. Ada undang-undang gundur. Kalau itu bahasa Karo. Ada kepala sekolah. Mau libur, siap libur. Mau libur, bersihkan semua sekolah. Datang anak-anak, tanam lagu kuning di pinggir apa itu, pagar itu. Udah masuk sekolah, itu lalu udah menjalar ke rumah tetangga, berbuah di seng tetangga. Datang anak murid, kan yang tanam di pagar rumah orang, dia ambil lagu kuning itu. Datang dia bawa golok kepala sekolah, dibacoknya meja kepala sekolah itu. Kepala sekolah bilang, kenapa kau marah? Kan kami yang nanam. Hei bapak kepala sekolah, kau perlu tahu bukan dua undang-undang dasar negara ini. Kau harus juga tahu undang-undang lagu kuning. Loh, apa itu? Memang kau yang nanam, tapi disinggung buahnya. Tanahnya kau punya. Dia saya itu punya aku, katanya. Itu undang-undang gundur, tahu? Kepala sekolah baru tahu undang-undang lagu kuning. Dibawa parah ke sekolah sama bapak ini. Ini undang-undang lagu kuning. Kau yang nanam di tanahmu, tapi berbuah di tanahku, itu punyaku. Kan? Orang betul datang, dia bilang, jangan kau sedih masuk penjara. Kenapa bang? Dia bilang, aku 3 kali masuk penjara. Terus ini, penjara ini, kalau kau merenung, mau berpikir, mau menghayati, penjara ini akan lebih kau dididiknya, lebih daripada di universitas sana. Maksud abang begitu. Dari SD kau sampai kuliah, sampai universitas, S berapapun kau, 2 tambah 2 tetap 4 dibilangnya. Terus di penjara ini kau akan tahu nanti 2 tambah 2 enggak lagi 4. Berapa bang? 8. Paling sedikit 6. Daripada jangan kau tanya saya, pikirkan. Kalau kau dapat ini, katanya, kau akan keluar dari penjara ini tidak bisa sama waktu atau makhluk. Kau akan jadi orang baik atau jahat, jadi mati atau sebenarnya. Saya bilang, soal ini 2 tambah 2 8 dari mana? Dari sekolah SD sampai universitas 2 tambah 2 4 terus katanya di penjara ini akan kau tahu nanti 2 tambah 2 8 nambah sedikit. 6 bulan kok saya pikir baru tahu. Gua dari penjara saya sekolah kita. Selesai pulang jumpa sama orang itu di pesta. Dia tahu kan? Udah kan? Di situ. Bagaimana? Dia benar. 2 tambah 2 sama dengan 8 tambah 4 kan? Nah, udah mantap kali. Itu baru mantap kali. Ini baru jago kali. Rupanya hidup ini nggak bisa biasa rupanya. 2 tambah 2 4. Kalau kau terus katanya 2 tambah 2 8 tambah dating duit dukung tambahin semua. Baru bisa hebat katanya. Jadi hamba Tuhan saya. Jadi pendeta nggak cukup. Ada tambahannya Pak Roh Kudus bisa. Dan orang Kristen saudara nggak cintaku kalau itu nggak bisa nggak berkutik saudara. Kenapa orang punya yang lain dia punya dating duit dukung. Saudara punya
ada tambahnya Roh Kudus dalam hidup saudara. Baru saudara menang. 2 tambah 2 enggak 4, nak tuh katanya 8 katanya. Pada bikin 6, tambah 4 lagi. Tambahnya harus ada katanya. Kalau cuma kau berdiri, orang kan bisa setan, apa Yesus? Apa kata Yesus? Percaya saja, karena kau kurang percaya. Percaya saja, kurang. Ngerti maksudnya? Kamu sudah bawa kepada guru, tapi tidak bisa. Namanya, kenapa guru kamu sudah tidak bisa? Karena kau kurang percaya. Berarti percaya kurang. Percaya toh kurang. Enggak bisa mesti saya tambah. Saya kan percaya. Apa Yesus? Jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini puasa. Karena iman saja, percaya doa nggak cukup. Tambah dengan puasa, berdoa dan keluar. Amin. Jadi jangan hidup 2 tambah 2 4. Apa kata Yesus? Carilah dahulu. Amin. Dahulu. Di sini persoalannya, Bro. Tetapi carilah dahulu dan maka semuanya itu makan, minum, pakaian akan ditambahkan kepadamu. Berarti apa? Hidup dengan matematika Tuhan. Kerja keras, otot nggak cukup. Ada rahasianya, Bu. Engkau perlu pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Kita butuh mujizat Tuhan. Bagaimana caranya? Cari dulu dia. Kenapa? Dia yang membuat mujizat itu. Haleluya, amin. Dia akan memberi kuasa kepada untuk mengalahkan khawatir. Engkau berdoa, dia dengar doamu, dia jawab. Dia yang mampu mengalahkan setan, mengalahkan segala-galanya. Jangan 2 tambah 2 4 terus. Saya ngomong sama orang, saya senyum. Kenapa senyum? Terus berdoa 4 tahun dalam begitu. Ada seorang kepala desa jumpa sama saya. Saya bilang sama dia, kau yakin kau dapat? Dia bilang, dapat pasti Bang. Kenapa? Kalau cuma makan 1 tumba yang dibawa ke jalan ini mati tidak ada. Terus semua opung-opung dari sana sama aku semua. Dia gitu. Dari untuk maju itu ada lebihnya. Semua opung-opung kita entah berapa ribu udah lebih anu semua. Minta datang semua membela. Memang duduk dia. Itu orang dunia. Itu maka saya bilang kalau hanya begitu dong kita tumbuh tahu saya bilang. Tumbuh memang. Kenapa orang lebih lebih di dunia ini ada backing duit di dunia. Kalau kita nggak mendahulukan Tuhan, siapa yang membela? Siapa yang membela kita? Kan ada. Dunia ini punya yang lain kok. Selain dirinya ada daging dan tubuhnya. Mestinya apa kata Paulus? Kristus hidup dalam. Apa kata Petrus? Apa kata Paulus? Yesus hidup dalam. Apa kata Petrus? Aku telah mati, tapi hidup ini karena anak Allah di dalam. Ada lebihnya. Cari dahulu. Jangan kerja dengan otot. Enggak, itu kita. Tapi Tuhan bilang, cari dahulu, utamakan Tuhan dulu. Lalu apa? Doa dan kerja, bukan kerja dan doa. Salahnya di situ. Kita bikin kerja. Saya pernah begini, Bu, Pak, satu masa berpikir, udah sekian umur, hanya begini-begini saja terus. Kapan lagi bisa berubah? Ya kan? Baru saya mulai beralih kepada ini, saudara. Ini pun saya pelajari terus bagaimana sesungguhnya di sini, saudara. Jadi bagaimana mengalahkan khawatir? Hiduplah dengan apa? Matematika Tuhan. Saya bilang tadi ada undang-undang gundur, ada undang-undang lampu kuning, ada hukum penjara, undang-undang penjara, ada undang-undang Tuhan. Apa itu undang-undang Tuhan? Apa itu kali-kali Tuhan? Cari dahulu, bukan pekerjaanmu, bukan kerja dulu, bukan itu. Begitu engkau bangun, bukan kerja dulu di pikiranmu, cari Tuhan dulu. Maka dia tambahkan semuanya, tambah makan minum pakai, ditambahkan yang semua
semuanya sesuai dengan kebutuhan dan diberikannya. Saya percaya kalau bapakmu yang jahat tahu memberi yang baik, apalagi bapakmu yang di surga. Masalahnya ini belum diberikan kepada kita karena kita belum belajar di dalam hati Tuhan itu. Belum masih jauh tuh. Masih jauh, percaya. Itu makanya sering saya bilang, harimu sekarang ini bukan harimu yang terbaik. Belum. Masih ada yang lebih baik dari Tuhan. Karena dia memang Bapak yang baik. Kok belum dijawab doaku, kok belum tiba itu? Kenapa aku nggak berdoa? Karena kita belum dalam kaitan ini ya. Belum, masih ada otaknya dulu. Amin saudara. Jadi yang keempat, yang bagaimana mengalahkan apa? Khawatir ini. Yang pertama apa? Prioritas hidup harus benar. Yang kedua, jadi orang Kristen yang sesungguhnya. Yang ketiga, ketahuilah hal itu baik. Itu saya cukup. Saya masih hidup mertua saya di kampung, saudara. Terus waktu dia ke rumah kami dulu, ada yang bilang, ada utang. Rupanya bukan utang saya, utang saudara saya. Utang siapa? Utang si sendiri ini. Biar berapa? Biar bayar. Bukan ini, utang saudaranya. Itu baru mertua bayar yang baik. Inang nabung. Nggak tahu dia berapa kebutuhan saya, tapi Tuhan itu baik. Amin. Senyum dulu, Allah itu baik. Amin. Itu saya itu ada kesalahan. Tenang saudara, Allah itu baik. Amin. Kalau Allah itu nggak baik, saya bilang sama saudara, nggak mau besok hidup lagi, nggak mau saya. Kenapa? Dunia ini bengis, dunia ini kejam, dunia ini. Tapi untungnya Allah itu baik. Amin. Dia tahu kebutuhan kita, dia tahu mencukupkannya. Bagaimana kalimatnya? Itu tadi, cari dahulu dia yang baik itu. Maka semua ditambahkan kepada. Ada firman Tuhan siapa hari ini? Mari bagi berdiri semuanya saudara. Kunci Pak.